Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Gimana teman-teman? Sudah dengerin belum sih kisah Nabi Adam alaihissalam di part pertama? Alhamdulillah kalau teman-teman sudah mendengarkan. Nah, itu tandanya teman-teman sudah siap ya mendengarkan kisah kelanjutan dari Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia dari surga. Di part pertama kita sudah membahas sampai dengan khalifah. Nah, teman-teman masih ingat nggak sih khalifah itu apa? Khalifah adalah pemimpin yang selama hidup di dunia itu menyembah Allah dan berhukum pada aturan Allah. Nah, hukum Allah ini segala aspek, dari bangun tidur sampai dengan bangun negara, dari masuk kamar mandi sampai dengan masuk surga. Itu sudah ada aturannya. Nah, syariat Allah, aturan Allah ini itu terdapat dalam segi kehidupan. Dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, perang, jihad, sampai dengan ilmu pengetahuan, bahkan sains, teknologi, menikah, berumah tangga, kehidupan, dan semua segala aspek kehidupan itu sudah ada aturannya dan komplit di dalam syariat Allah. Nah, di antara bangsa jin itu ketika dihentikan tugas kekhalifahannya, mereka melawan. Yang melawan kemudian mereka diperangi oleh para malaikat. Akhirnya bangsa jin itu kalah. Setelah kalah, mereka kemudian diasingkan ke pulau-pulau kecil di tengah lautan. Makanya, jika teman-teman diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, kemudian ingin memiliki pulau kecil di tengah lautan, jangan bangga ya, ternyata itu tempat jin. Takut. Dan ternyata di antara kekhalifahan bangsa jin tadi, ada satu yang berhasil menjadi khalifah. Masih ingat gak sih khalifah itu apa? Yaitu pemimpin yang selama hidupnya menyembah Allah dan berhukum pada hukum Allah. Nah, jin yang satu ini, jin yang berhasil itu, yang satu itu bernama Azazil. Sebagai hadiah penghormatan karena berhasil menjadi khalifah, Azazil kemudian diangkat ke langit pertama. Dia tinggal di langit pertama bersama para malaikat. Malaikat di langit pertama semuanya bercahaya, rupawan, indah. Kemudian sayapnya ada 2, di kiri 1 dan kanan 1. Sementara Azazil itu dia lebih tampan daripada malaikat yang ada di langit pertama itu. Dia cahayanya merah karena dia berasal dari api. Kemudian sayapnya ada 4, 2 di sebelah kanan dan 2 sebelah kiri. Para jin yang ada di bumi semuanya memandang kepada Azazil. Dan sontak mereka semuanya mengidolakan Azazil. Dan mereka berkata, "Hai Azazil, akhirnya ada juga yang berhasil menjadi khalifah." Sedangkan Azazil dia naik ke atas langit dan melihat para jin yang ada di bumi. Dan dia berkata, "Kalian gagal sih, karena kalian berebut harta, popularitas, dan juga kekuasaan." 2000 tahun setelah itu, barulah Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah berfirman, semua malaikat protes, termasuk Azazil. Semua para malaikat itu kan protes. Dia berkata, "Untuk apa menjadikan khalifah di muka bumi? Mereka tidak akan taat kepadamu, mereka tidak akan mengikuti aturanmu, mereka hanya akan mentumpahkan darah." Sedangkan para malaikat itu sedang memuji Allah dan mensucikannya. Nah, atas dasar apa sih para malaikat itu protes? Yaitu atas dasar yang sudah pengalaman kemarin ketika kekhalifahan bangsa jin.
di mana bumi ini hampir saja hancur akibat dari kekhalifahan bangsa jin yang saling merebut kekuasaan, yang saling merebut harta dan mengeruk semua isi bumi. Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Pertanyaannya, apa yang diketahui Allah saat itu dan tidak diketahui para malaikat dan Azazil? Yaitu yang diketahui oleh Allah dan tidak diketahui para malaikat dan Azazil adalah di kekhalifahan nanti Allah akan utus nabi dan rasul untuk setiap zaman. Pada kekhalifahan bangsa jin tidak ada nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul di masa kekhalifahan bangsa jin. Sehingga jin yang taat kepada Allah dan hukum Allah hanya generasi yang awal-awal saja, yaitu generasinya Hin dan Bin. Dan juga generasi-generasi yang memang tahu dari mana mereka berasal, untuk apa mereka diciptakan, dan akan kemana mereka setelah nanti mati, mereka masih taat. Namun setelah generasi Hin dan Bin ini mati, para jin ini sudah tidak tahu dan tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini, aturan Allah ini, syariat ini, kalau tidak diajarkan, dia akan hilang. Berhenti agama ini diajarkan atau berhenti orang belajar agama, maka satu generasi kemudian akan hilang. Lalu mereka akan sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan harta, sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan penampilan, dan sibuk dengan segala sesuatu yang bersifat dunia. Setelah itu, Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke bumi. Dan Allah berkata, "Hai Jibril, ambillah berbagai jenis tanah di bumi untuk dijadikan bahan baku khalifah di bumi yang berasal dari bahan baku bumi." Malaikat Jibril pun turun ke bumi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Jibril. Akan menyampaikan wahyu kepada siapa?" jawab bumi. Bukan menyampaikan wahyu ke bumi. Saya hanya akan mengambil berbagai jenis tanah untuk dijadikan khalifah. Kamu akan diberikan khalifah. Sontak bumi kaget. "Apa? Khalifah? Tidak, saya tidak siap diberikan khalifah. Khalifah itu apa? Mereka tidak akan taat kepada Allah. Mereka tidak akan menyembah Allah. Mereka hanya akan menyombongkan diri di hadapan Allah. Mereka hanya akan menyombongkan diri di hadapanku, di atas tubuhku. Mereka tidak akan memberikan apa-apa selain daripada kotoran kepadaku," kata bumi. "Sampaikan kepada Allah, saya belum siap untuk menerima khalifah." Wah, ternyata bumi ini sempat menolak kita ya teman-teman, sempat menolak manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bukan tanpa alasan bumi ini menolak kita, karena di zaman terdahulu, zaman kekhalifahan bangsa jin, bumi ini memang sempat akan hancur gitu, karena akibat dari kesombongan, akibat dari keserakahan dari bangsa jin. Oleh karena itu, kita sebagai khalifah di muka bumi saat ini tentunya harus menjadikan bumi ini bangga. Dengan cara apa sih? Ya tentunya dengan cara kita semakin taat kepada Allah, tidak serta-merta hidup di dunia ini hanya untuk menyombongkan diri atau berserakah diri gitu. Melainkan kita harus semakin taat dan juga menjadikan bumi ini tempat singgah kita, dan kita semakin berkarya dengan ketaatan kepada Allah. Wah, ternyata bumi ini sempat menolak kita ya teman-teman, sempat menolak manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan tentunya bukan tanpa alasan bumi ini sempat menolak, karena di zaman terdahulu, di zaman kekhalifahan bangsa jin, bumi ini hampir saja hancur. Akibat daripada apa? Akibat daripada bangsa jin sudah tidak tahu lagi untuk apa mereka hidup.
untuk apa mereka diciptakan dan akan kemana mereka nanti mati, yaitu tidak taat lagi kepada Allah, tidak menyembah lagi Allah, melainkan mereka hanya menyombongkan diri, berserakah diri, merebut kekuasaan, merebut hasil alam daripada bumi, sehingga bumi ini benar-benar merasa kapok gitu untuk diberikan khalifah. Namun tentunya Allah tetap menciptakan khalifah di muka bumi, dan oleh karena itu kita sebagai khalifah di muka bumi untuk saat ini tentunya kita harus menjadikan khalifah yang betul-betul khalifah sesungguhnya, yaitu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, Masya Allah ya, dengan ini hanya baru sepenggal ya teman-teman, belum sepenuhnya cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan dari sedikit cerita ini kita sudah banyak mendapatkan informasi, mendapatkan hikmah daripada penciptaan Nabi Adam. Masya Allah sekali ya teman-teman. Tentunya nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, di part berikutnya akan dilanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalam sampai dengan selesai. Jadi mohon dukungannya dari teman-teman ya untuk mengklik tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.